Zaman dulu ada Ratu Inggris yang bertahta hanya 9 hari. Kisah awalnya itu ialah kita bahas dulu tentang Henry ke-8. Henry ke-8 ini menikahi Catherine dari Aragon adalah istri pertamanya. Dan sebelum juga telah menjadi istri dari kakak Henry ke-8, yaitu Raja Arthur yang meninggal dunia. Catherine melahirkan seorang bayi perempuan, bayi itu diberi nama Mary. Nah, diingat betul-betul ya namanya ini ya. Lalu Mary itu dibaptis 3 hari kemudian dengan sebuah upacara yang besar di gereja. Pernikahan mereka berlangsung selama sekitar 24 tahun, tetapi tidak menghasilkan pewaris laki-laki yang selamat. Henry VIII ingin menceraikan Catherine untuk menikahi Anne Boleyn. Tujuan Henry menikahi Anne Boleyn agar dapat memiliki keturunan laki-laki. Ketika Paus menolak memberikan anulasi, Henry VIII ingin memisahkan gereja Inggris dari kepausan dan mendirikan gereja Inggris yang independen melalui Undang-Undang Supremasi pada tahun 1534. Dengan demikian, dia menjadi kepala tertinggi gereja Inggris. Anne Boleyn melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi itu diberi nama Elizabeth atau kadang dijuluki The Virgin Queen. Kali ini si Henry ini nggak dapat keturunan laki-laki ya. Lalu Raja Henry lanjut menikahi Jane Seymour, menikah pada tahun 1536. Jane Seymour adalah istri ketiga Henry ke-8 dan merupakan satu-satunya istri yang memberikan pewaris laki-laki yang sah, yaitu Raja Edward ke-6 yang bakal akan mewarisi. Jadi total istri Henry ialah 6 orang ya. Tapi dari semua itu, Edward satu-satunya putra yang akan mewarisi tahta. The king, Henry VIII. Next to him is the Queen. But it's not the actual Queen of 1544. Instead, it's Jane Seymour. She's long dead, but she's shown next to Henry because she's the mother of Edward, the heir. Seiring dengan pertambahan usia, Raja Henry menjadi sangat gemuk dan menderita masalah kesehatan. Singkat cerita, Raja Henry ke-8 meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1547. Penyebab kematian Henry VIII masih menjadi subjek perdebatan di kalangan sejarawan, karena tidak ada catatan medis yang akurat dengan penyakit pada saat itu. Kemudian putra satu-satunya Henry hanyalah Edward, menjadi Raja Inggris dari tanggal 28 Januari 1547 dan dia dinobatkan menjadi raja pada tanggal 20 Februari pada saat berumur 9 tahun. Dan karena masih di bawah umur, seorang Dewan Proktorat ditunjuk untuk pemerintahan atas namanya hingga ia mencapai usia dewasa. Selama masa pemerintahan Edward, negara mengalami sejumlah perubahan besar, termasuk kelanjutan reformasi agama Protestan yang dimulai pada masa akhir pemerintahan Raja Henry. Edward adalah penguasa Inggris yang berkomitmen untuk meneruskan kebijakan agama Protestan yang diperkenalkan oleh ayahnya dan melakukan perubahan lebih lanjut ke dalam arah tersebut. Edward VI kemudian menyusun sebuah rencana mempengaruhi politik kerajaan agar tahta Raja Inggris jatuh ke tangan para penguasa Protestan. Mereka ingin Protestan yang memimpin agar aliran tetap berkuasa, sementara Mary merupakan seorang Katolik yang juga memperkuat ajaran di pemerintahan. Orang-orang di Northumberland membujuk raja untuk menyatakan Mary tidak sah menjadi pewaris tahta. Demikian juga dengan saudara tirinya yang lain, Elizabeth, dan mengubah garis suksesi untuk memuluskan jalan Lady Jane Grey menuju singgahsana. Nah, ini Lady Jane yang akan kita bahas. Dia adalah main karakternya di cerita kita ini. Menyusul meninggalnya Raja Edward VI pada tahun 1553, kerajaan Inggris kesulitan untuk mencari penerus tahta. Edward VI adalah putra satu-satunya dari Raja Henry yang naik tahta pada usia 10 tahun menyusul mangkatnya yang sah pada tahun 1547. Sebelumnya, sang raja berada di penghujung usianya dan akhir di hidupnya Edward VI menunjuk sepupunya, yaitu Lady Jane Grey sebagai penerusnya. Lady Jane Grey was born around 1537 in Bradgate Park in Leicestershire. She had a fine and brilliant humanist education and was stated to have been one of the most learned young women of her time. Sebelum itu, keluarganya Edward pada awalnya ingin menikahi Jane Grey dengan sang raja, yaitu Edward. Namun Edward VI sakit-sakitan dan diperkirakan tak berusia panjang. Edward yang menjadi raja sejak berusia 9 tahun disebut menderita TBC, meski setelah kematiannya rumor bahwa ia juga diracun ya. At the age of 15, Edward VI died, which shocked the nation. He was known for being a rather sickly young king, but his reign changed England forever. Jane pun kemudian dinikahkan dengan putra Duke of Northumberland, Lord Guildford Dunley, atau biasa disebut Guildford. Selanjutnya, Jane Grey dibawa ke rumah
Duke of Northumberland. Ini agak sulit ya, kita bacanya Guilford aja nanti. Di sana, Jane disambut oleh suaminya juga kedua orang tuanya. Saat diberitahu bahwa saat itu dia telah menjadi Ratu Inggris, Jane langsung pingsan. Setelah sadar, ia masih enggan menerima tugas barunya. Ia mengatakan, "Apa boleh buat jika apa yang telah diberikan kepada saya adalah hak saya?" Long live Queen Jane. Sementara itu, Jane Grey kemudian menuju Menara London atau Tower of London di mana ia akan memerintah. Status Jane Grey sebagai Ratu Inggris yang baru diumumkan secara terbuka dan rakyat pun reaksinya heboh. Tidak semua rakyat dan bangsawan Inggris setuju dengan penunjukan itu. Mereka lebih memilih pewaris tahta berasal dari garis keturunan langsung keluarga kerajaan. Sebab orang-orang Inggris yang sudah lelah melalui begitu banyak gejolak politik dan agama berpikir bahwa Mary adalah pewaris tahta yang sah. Pada hari pertama, Lady Jane menjalankan roda pemerintahan kerajaan dengan lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Namun beberapa kemudian, tekanan dan penolakan mulai bergulir atas perintah Mary. Hari berganti hari, dukungan untuk Mary dan kalangan pemerintah dan elit kerajaan meningkat hingga akhirnya Lady Jane diputuskan untuk turun dari jabatan. Mary awalnya tak populer, namun kini popularitasnya melonjak di kalangan rakyat Inggris. Mary berupaya merebut kembali apa yang menjadi haknya. Bagi Mary, berdasarkan undang-undang yang seharusnya menjadi pewaris adalah dirinya, bukan Lady Jane. Menurut Mary, seharusnya kekuasaan diturunkan kepada anak langsung, bukan kepada cucu dari saudara si Raja Henry VIII. Lady Jane saat itu merupakan cucu dari Raja Henry VII pemimpin sebelumnya. Jane Grey memang telah bertindak sebagai ratu di Menara London. Ayah Lady Jane Grey beralih dukungan. Yang lebih tragis lagi, sang ayah lebih memilih membela dan mendukung Mary, bukan Jane yang putri kandungnya sendiri. Pendukung Northumberland pun terpukul karenanya. Kira-kira ini adalah lukisan Duke of Suffolk pun dengan mudah membujuk putrinya untuk melepas mahkota. Pada akhirnya pada 19 Juli 1553, Mary dinyatakan sebagai ratu dengan gelar Ratu Mary I karena dukungan rakyat setelah 9 hari. Dewan Kerajaan memproklamirkan Mary, saudara tiri Edward, putri dari Henry VIII dari istri pertamanya, Catherine dari Aragon, sebagai Ratu Inggris yang baru. Sementara itu, Tower of London malah menjelma menjadi penjara bagi Jane Grey. Setelah Mary mendapatkan mahkota ratu itu, ia kemudian memenjarakan Jane, suaminya, dan juga ayahnya di Tower of London. Dalam waktu singkat, Mary membatalkan reformasi Protestan yang dijalankan oleh Edward, sekaligus menjatuhkan vonis atas tuduhan pengkhianatan kepada Lady Jane Grey. Semula nyawa Lady Jane Grey saat itu masih berusia 16 tahun diampuni oleh Ratu Mary. Tetapi kemudian ayahnya Jane terlibat dalam pemberontakan White yang menentang pernikahan Ratu Mary I dengan Raja Philip dari Spanyol pada awal 1594. Setelah pemberontakan itu dipadamkan, Lady Jane Grey dan suaminya kembali dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pengkhianatan. Pada 12 Februari 1594, pasangan tersebut dihukum mati di Tower of London. Sang suami dipancung terlebih dahulu, si mantan ratu dieksekusi beberapa jam kemudian. Sebelum dieksekusi, Lady Jane menyampaikan pidato kepada para rakyat yang menonton proses eksekusinya dirinya. Kira-kira seperti inilah apa yang ia katakan kepada rakyat-rakyatnya.